Gelombang panas masih menyerang sebagian warga wilayah Australia dalam sepekan terakhir. Negara bagian Victoria di sebelah tenggara Australia perpanjang masa darurat kebakaran hutan. Amerika Serikat mengerahkan pasukan tambahan ke Timur Tengah. Presiden Donald Trump menyebut ada 1.500 tentara tambahan. Pemirsa, sejumlah rudal melayang ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Rudal-rudal tersebut ditembakkan. Virus corona sudah menginfeksi 110 negara saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengingatkan resiko pandemi global. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sampai Selasa 28 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah Sejak Selasa mencapai pagi, ruas Jalan Raya Pondok 9.511. Gede Keramat Jati, Jakarta Timur menuju Bekasi maupun arah sebaliknya tertutup total akibat banjir. Sejumlah daerah di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat khususnya tak hanya kecil, termasuk di wilayah Bekasi Barat, di mana ketinggian air mencapai 7 Banjir besar melanda Jakarta pada 1 Januari lalu. Akibatnya, 7 kelurahan di 4 kecamatan ibu kota terendam. Bencana dahsyat itu memaksa Saudara, Gunung ribuan Api penduduk Sinabung mengungsi. di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi. Hari ini ketinggian abu Bagaimana vulkanik situasi diperkirakan terkini mencapai pasca 5.000 erupsi meter. Gunung Taal? Apakah Mas Evan juga ikut mengungsi kondisi Atlet sekaligus legenda NBA Kobe Bryant dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada pukul 10 pagi waktu setempat di pinggiran Los Angeles, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biluzumil jama'ah wassam'i watta'ah wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat-sangat banyak mengalami fenomena alam. Bahkan hanya dengan hitungan beberapa bulan saja sudah banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Baik fenomena besar berskala nasional ataupun fenomena yang lebih besar dan berskala internasional. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, ada kalanya mari kita sejenak simak potongan ayat berikut ini. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa the one and only pencipta bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaknya, Ia menciptakan bumi dan langit. Namun bukan hanya itu, dan Allah pun memadukan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Hal ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menjadi bukti bahwasanya Allah memperhatikan semua makhluknya yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan. Semua oleh Allah telah diberikan rizkinya dalam porsi yang pas, tidak kurang dan tidak lebih. Allah jadikan muka bumi sebagai tempat tinggal dan sekaligus lingkungan hidup terbaik yang pernah ada. Bahkan menjadi tempat mencari makan, mencari rizki, bahkan rumah yang nyaman bagi kita semua. Mari kita dengarkan potongan ayat selanjutnya. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ
السائلين. Arti dari ayat tersebut adalah Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Quran Surat Fussilat ayat 10. Pada ayat ini, Allah telah mencukupkan makhluknya, khususnya manusia, atas segala rizki. Allah berikan kita tanah yang lapang, gunung yang menghijau riau, debur laut yang mengombak, adem ayem menjinawi, agar kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saling berlomba dalam mengumpulkan harta, bukan lagi siapa saya maka saya berkuasa. Namun kita sebagai manusia yang berakal seringkali lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlomba membangun mimpi-mimpi dan cita-cita kita, kemudian kita berlomba lagi untuk saling mewujudkannya. Namun setelah terwujud, kita diangkat oleh mimpi-mimpi dan cita-cita kita. Namun sayang 1000 sayang, karena ketamakan kita harus rela dipaksa, dibanting oleh ambisi-ambisi yang berujung kepada keserakahan, ketamakan, dan kemungkaran yang kian menjadi-jadi. Namun kita tidak pernah mau mengakui sifat kita, padahal dengan jelas dan tegas Allah katakan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kemana kita pergi? Mau kemana lagi kita bersembunyi? Allah telah kirim para tentaranya yang siap memporak-porandakan umat manusia. Sebagaimana yang terjadi di tahun ini, hampir 1 tahun rentetan musibah demi musibah terjadi, satu demi satu bala tentara Allah mencoba menghukum kita, mencoba mensadarkan kita. Namun sayang 1000 sayang, kita hanya menganggapnya sebagai fenomena belaka. Wahai kawan sekalian, yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahalazim, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek